Saudara, kalau kita membaca sebuah buku novel, semakin asyik bukunya, semakin asyik ceritanya, maka kita pasti semakin pengen tahu akhir cerita yang ditulis di dalam buku tersebut. Betul ya? Baca terus, akhirnya itu seperti apa, pengen tahu gitu saudara. Nah saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan membahas tentang akhir cerita dari perjalanan iman saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipilih, yang dipanggil dan dipilihnya. Kita akan membahas tentang kebangkitan dan pengangkatan. Dan itu sebetulnya merupakan final destination atau akhir cerita dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, beberapa hari ini Indonesia mendengar berita tentang meninggalnya seorang yang terkenal karena dia adalah seorang yang terkaya di Indonesia. Ya, saudara tahu ya, beritanya ada di mana-mana. Di usia 86 tahun beliau meninggal dunia. Nah, di mata dunia, saudaraku, siapa saja, baik dia orang kaya, orang yang tidak terlalu kaya, bahkan orang miskin, pasti akan berakhir dengan meninggal, saudara. Ya, demikian Bapak Michael Bambang Hartono, orang terkaya di Indonesia, dia mencapai usia lanjut 86 tahun dan akhirnya dia berpulang. Nah, saudaraku, di hari yang sama saya membaca berita kalau orang yang seusia saya ini tahun ini 70 saudaraku, yang seusia saya pasti tidak ada yang tidak kenal dengan Bruce Lee, betul ya? Itu jago kungfu yang dibikin jadi legenda. Tapi Bruce Lee meninggal di usia 33 tahun. Jadi dia mati muda. Justru karena dia mati, dia jadi terkenal, itu Bruce Lee. Jadi kalau di wilayah Asia ada Bruce Lee, tapi kalau di Amerika ada Chuck Norris. Nah, saudara juga tahu ya, karena Chuck Norris juga akhirnya masuk ke dunia film, meskipun dia adalah juara karate 7 kali kalau nggak salah. Seorang yang sangat berbakat di dalam martial art, di dalam bela diri, bidangnya adalah karate. Nah, Chuck Norris ini ternyata meninggal di hari yang sama dengan orang terkaya di Indonesia tersebut di usia yang hampir sama, 86 tahun juga, saudaraku. Jadi saya merenung, saudara, ini usia lanjut ya saudaraku, sudah 86 tahun itu sudah cukup gitu ya. Tapi toh akhirnya meninggal. Baik dia orang terkaya, dia baik orang yang pernah menjadi seorang terhebat di dalam bela diri, toh akhirnya meninggal dunia juga. Saya mau kasih tahu saudara, saya dan Anda juga akan meninggal kalau Tuhan belum datang. Siapa yang mau berkata, enggak, saya enggak mau meninggal, saya enggak mau mati gitu ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, Khairil Anwar. 29 tahun meninggal, saudaraku. Jadi ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Suka enggak suka, mau enggak mau, kalau sudah waktunya Tuhan, kita pasti akan menghadap Dia. Tetapi sesungguhnya ada petunjuk kompas bagi kehidupan kita, yaitu
firman Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudaraku, kalau kita mati di dalam Kristus? Coba ditayangkan. Kebangkitan dan pengangkatan. Nah, ini judulnya, saudara. Kebangkitan dan pengangkatan. Bagi yang mati di dalam Tuhan, kita punya iman dan pengharapan akan hari kebangkitan. Jadi, kalau saya mati, kalau Anda mati, sebelum Tuhan Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Nah, Rasul Paulus membahas tentang kebangkitan itu secara panjang lebar di dalam 1 Korintus 15. Nah, saya nanti dulu, kalau saya belum bilang next jangan ya. Di dalam 1 Korintus 15 itu ada narasi tentang kebangkitan orang mati, juga sedikit tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang nanti sebentar akan kita peringati ya saudaraku bulan depan, yaitu Paskah. Kebangkitan orang mati adalah puncak dari iman dan pengharapan kita. Makanya 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 katakan, kalau kita ini berharap pada Kristus hanya dalam hidup yang sementara ini, hidup yang sekarang ini, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saya nggak mau jadi orang yang paling malang dari segala manusia. Karena orang ada yang berharap pada Kristus, tetapi hanya untuk hidup yang sementara. Puji Tuhan kalau dikasih panjang umur seperti Chuck Norris, seperti Bapak Michael Bambang Hartono. Tapi ada juga yang jauh lebih muda sudah mendahului kita. Betul saudaraku? Jadi pengharapan kita adalah pengharapan akan hari kebangkitan. Jadi kita harus menyadari saudaraku bahwa akhirnya iman kita itu tertuju ke sana. Nah, sekarang kita akan lihat next. Mengapa kebangkitan, saudara? Ya, jadi mengapa harus ada kebangkitan? Dan itu terjadi terlebih dahulu ketika Tuhan Yesus mati untuk menanggung dosa kita, dia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara semuanya. Kita ini kan dikatakan sebagai adik-adiknya Yesus begitu. Dia sebagai manusia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Ada ayatnya saudaraku, nanti kita akan lihat. Tapi kita akan coba telusuri, mengapa harus ada kebangkitan? 1 Korintus 15 ayat 40. Nah ini jawabnya saudara. Coba kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, kita ini mengenakan tubuh duniawi, saudara. Kita lahir dari ibu kita, kita mengenakan tubuh duniawi, tubuh sementara. Nanti kita bertumbuh ya, waktu kita bayi kan kecil, kemudian kita bertumbuh sampai mentok pada satu usia tertentu, kita nggak bisa bertumbuh lagi, kemudian kita menua. Ini tubuh duniawi, suka nggak suka, mau nggak mau kita akan menua. Meskipun ada kemuliaan tubuh duniawi, dikatakan di situ kemuliaan tubuh duniawi itu ada. Tetapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan tubuh surgawi, jauh sekali bedanya. Karena apa? Karena tubuh duniawi itu binasa.
Tubuh duniawi itu corruptible dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, kita akan saksikan ya sebuah cuplikan film yang sering saudara saksikan di handphone Anda. Tapi kali ini kita akan lihat sengganteng apa, setampan apa, secakap apa seseorang, dia pasti akan berubah menjadi tua, saudaraku. Jadi bedanya tubuh duniawi dengan tubuh surgawi, kalau tubuh surgawi itu tidak berubah, bersifat kekal, kemuliaannya itu kekal, tidak berubah. Tapi kalau tubuh duniawi itu berubah menjadi tua. Saudara lihat orang yang paling cantik sedunia siapapun, itu kalau didiemin aja, lama-lama jadi tua, cantiknya mulai memudar. Ada saudaraku orang yang sudah lanjut usia masih kelihatan cantik, tapi cantiknya orang tua, betul ya? Setelah itu selesai juga saudaraku, meninggal dunia pada waktunya. Nah, coba kita lihat klipnya, tolong ditayangkan. Ya, ini Nicolas Cage, saudaraku, jadi tua, 61. Tom Hanks, ganteng, saudara, 80, tahun 80. Sekarang usia 69 kayak gini. Jim Carrey yang lucu itu ya, yang dagel itu. Sekarang usia 63 kayak gini. Robert Downey Jr., ganteng, sekarang jadi gini, saudara. Alec Baldwin, nah jadi gitu, umur 67, lebih muda dari saya tuh. Richard Gere, nah sekarang 76 umurnya kayak gini. Siapa nih ini? Mel Gibson, saudara. Yang memproduksi film The Passion of the Christ. Sudah? Ya? Berubah kan? Saudara, nanti kalau saya tampilkan wajah saya waktu saya masih imut, saya nggak ganteng, saudaraku. Meskipun di mata Bu Ellen saya ganteng. Tapi menua, saudaraku, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, saudaraku. Harus diterima, saudara. Itu yang namanya kemuliaan tubuh duniawi, betul ya? Seperti tadi, Nicolas Cage, waktu mudanya secakap itu, kemudian Mel Gibson pada waktu dia masa matang-matangnya dia sebagai seorang laki-laki yang cakep menjadi tua, saudaraku. Saya nggak tampilkan yang perempuan-perempuan, nanti nggak enak gitu ya. Tersinggung itu ibu-ibu ini. Aku kok ya wis tua gitu ya. Jangan, saudaraku, menjadi tua itu adalah kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita semakin dekat dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Yaitu bahwa waktunya nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yaitu tubuh surgawi. Nah, ini saya tampilkan bedanya, saudaraku, tubuh surgawi dengan tubuh dunia. Saya akan sebut saja. Kalau tubuh surgawi itu kekal, tidak berubah. Nanti ketika kita mengenakan tubuh kebangkitan, kita tidak berubah, saudara. Jadi kita akan bercahaya senantiasa selama-lamanya. Kemudian, kalau tubuh dunia berubah ya, karena fana. Tidak binasa, tidak ada kematian lagi. Kalau tubuh dunia binasa. Kalau tubuh surgawi itu bukan darah daging seperti yang kita sekarang ada. Kalau saudara tergores kulitnya keluar darah.
Kalau saudara cupit itu daging, sakit. Saudara, kita nanti akan mengenakan tubuh yang bukan darah daging seperti yang ini. Ada tubuhnya, tapi bukan darah daging seperti yang sekarang ini. Sebab darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tubuh itu disebut tubuh rohaniah, bukan tubuh alamiah. Jadi kita menerima janji Tuhan bahwa kita nanti akan mengenakan tubuh rohaniah. Yaitu seperti tubuhnya Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Seperti itu saudaraku. Nah, jadi yang bagian kedua saudara, kita baca ya. Apa kata Rasul Paulus tentang kebangkitan? Ini saya bahas kebangkitan ya, belum bahas pengangkatan saudaraku. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, yuk sama-sama. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ngerti ya saudara? Jadi ini nggak bisa kita bawa ke kerajaan Allah, ke alam surgawi itu nggak bisa. Ini binasa. Jadi suka tidak suka, mau nggak mau kita harus mengalami kematian terlebih dahulu. Tapi kalau kita baca lebih lanjut di ayat yang ke-51, coba ditayangkan next, iya. Yaitu ada yang namanya pengangkatan. Pengangkatan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 oleh Rasul Paulus dipakai istilah diubahkan. Nah saudara, coba kita baca sama-sama. Ini kalau nanti Tuhan datang, yang mati akan dibangkitkan, seperti tadi saya katakan di awal tadi. Nah bagaimana yang masih tinggal hidup? Nah itulah yang diceritakan di sini menurut 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Nah kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, sorry, saya mencolot ya saudara. Sorry. Ayo kita ulang ayat 52 ya. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ayat 53 itu saudara menjelaskan mengapa kalau kita masih hidup kita harus diubah. Karena kita masih mengenakan tubuh alamiah, tubuh duniawi, dan ini harus diubah dulu menjadi sama seperti tubuh kebangkitan dari saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita meninggal di dalam Kristus. Nah, saudaraku, jadi pengangkatan itu di sini diistilahkan dengan diubah. Nanti istilah pengangkatan itu muncul ketika kita membaca akan surat 1 Tesalonika. Pasal yang keempat, nah ya ayatnya yang ke-15 sampai 17. Tapi ini dulu saudara,
diubah dulu. Kenapa kita yang masih tinggal hidup harus diubah dengan mengenakan tubuh surgawi itu? Karena kita nggak bisa masuk ke alam surgawi, masuk dalam kerajaan Allah itu dengan darah daging ini nggak boleh, saudara, nggak bisa. Jadi harus diubah dulu. Makanya dikatakan, ya dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini kebangkitan. Nah kemudian, dan kita semua yang masih tinggal hidup pada waktu itu akan diubah, saudaraku. Jadi istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah diubah. Itu di dalam 1 Korintus 15. Dari yang binasa menjadi yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati, yang kekal, saudara. Jadi tubuh kekal itu harus kita kenakan terlebih dahulu. Caranya dengan kuasa Tuhan Dia akan mengubah saudara dan saya. Kita akan diubah dari darah daging yang binasa ini, yang tadi saya katakan menjadi tua, kemudian mati tadi. Ini kalau Tuhan kita masih hidup ketika Tuhan datang, ini akan diubah, saudaraku. Ini puncak dari iman dan pengharapan kita, saudara. Kalau ada orang yang nggak percaya akan pengubahan tubuh pada waktu Tuhan datang, berarti dia juga tidak percaya kebangkitan orang mati. Paham ya? Nah, sangat sederhana, saudara, tapi kita akan lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ini meneguhkan, menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengubahan tubuh itu. Coba kita lihat sekarang. Next. Pengharapan akan tubuh kemuliaan. Dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21, coba kita baca, saudaraku ya. Saya tak minggir biar saudara bisa baca enak. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berhenti dulu, saudara. Pertanyaannya, Tuhan Yesus sudah jadi juru selamat atau belum? Halo? Saudara, juru selamatmu siapa? Kalau saya tanya, jawabnya Tuhan Yesus Kristus. Nah kok ini masih dinantikan? Bukankah Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan sudah kita terima? Betul kan? Nah ini penjelasannya, saudaraku. Rupa-rupanya keselamatan kita itu ada 3 tahap. Pada waktu saudara mendengar berita Injil, saudara mendengar kabar baik, dan saudara percaya dan menerima, maka firman katakan barang siapa menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita berpindah dari maut kepada hidup. Itulah keselamatan roh. Jadi roh saudara, roh saya diselamatkan pada waktu kita menerima anugerah atau kasih karunia melalui berita Injil yang kita sambut, dan kita percaya, kita berkata, aku percaya Tuhan bahwa Engkaulah juru selamatku, bahwa Engkau telah mati ganti aku, bahwa Engkau telah mengampuni segala dosaku. Firman katakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya kan? Nah, jadi
Ini keselamatan tahap pertama, keselamatan roh. Tetapi manusia kita ini manusia roh, jiwa, dan tubuh. Nah, keselamatan kedua adalah, maksud saya tahap kedua, merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita menjadi orang percaya. Saudara semua orang percaya belum sampai pada kematian, betul tak? Kita masih hidup kan? Ini adalah kesempatan. Untuk apa saudaraku? Untuk kita beroleh apa yang tanda kutip disebut dengan keselamatan jiwa. Nah, kalau keselamatan roh itu karena kita percaya dan menerima kasih karunia-Nya, maka keselamatan jiwa juga karena kasih karunia, tetapi ada prosesnya. Yaitu proses apa saudaraku? Proses di mana kita rela menyangkal diri. Menyangkal diri dan rela memikul salib, mengikut Dia setiap hari. Belajar taat pada perintah-perintah-Nya. Mengasihi Dia itu adalah keputusan. Keputusan hari lepas hari yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang namanya jiwa itu adalah pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, dan kemauan kita. Serahkanlah akan pikiranmu untuk tunduk pada pikiran Kristus. Itulah yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 1, yaitu pembaharuan akal budimu. Pembaharuan pikiranmu, renewal of your mind, saudaraku. Jadi pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan. Kita menundukkan pikiran kita, logika kita di bawah logika firman Tuhan. Makanya apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan di mana akal budi saudara harus tunduk pada apa yang firman katakan. Ini termasuk keselamatan jiwa. Setiap kali kita menundukkan pikiran kita dan kita menerima firman Tuhan mengatasi akan akal budi kita, logika kita, maka kita diselamatkan. Ini proses. Kita berkata, "Ya Tuhan." Bukan berkata, "Enggak Tuhan, enggak mau Tuhan." Tapi, "Iya Tuhan, aku tunduk pada kebenaran-Mu." Ini enggak adil Tuhan, tapi Tuhan berkata, "Ampunilah." "Iya Tuhan," itu namanya tunduk. Tapi itu berkait dengan emosi. Emosi kita pengennya naik ke atas melawan perasaan Tuhan yang mau ditanamkan di dalam diri kita. Hendaklah dalam hidupmu engkau memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan. Ini proses ganti pikiranku diganti pikiran Kristus. Itu proses. Emosiku diganti dengan emosi perasaan Kristus. Itu proses. Kemauanku, aku pengen gini Tuhan, aku pengen gitu Tuhan. Tuhan berkata, belajar dari Yesus yang berkata, "Not my will, but thy will be done." Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Ini proses keselamatan jiwa. Barang siapa mempertahankan jiwa, dia justru akan kehilangan jiwa. Nah, saudaraku, kesempatan ini jangan disia-siakan. Itulah sebabnya setiap minggu ada firman Tuhan yang mengajar tentang hidup baru dalam Kristus. Sebetulnya hidup baru dalam Kristus itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Berkali-kali saya sampaikan bahwa pertumbuhan rohani, saudara, itu bukan bertambahnya kegiatan gerejani, bukan, saudara.
Pertumbuhan rohani bukan semakin aktif di dalam gereja. Barangkali itu ada manifestasi seperti itu. Tetapi sebetulnya pertumbuhan rohani itu definisinya singkat, sederhana. Bertambahnya faktor Kristus di dalamku dan berkurangnya faktor aku di dalam diriku ini. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Itu proses, saudaraku. Kalau orang ngikut Tuhan tapi enggak ada perubahan, itu sangat-sangat sedih. Nah, sekarang keselamatan yang ketiga adalah keselamatan tubuh. Tubuh ini harus diselamatkan. Untuk itulah ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ayo kita baca lagi yang ayat yang ke-20 ya. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga, berhenti. Artinya dari mana? Dari kesadaran, dari iman bahwa kita warga kerajaan surga. Bukan warga dunia, meskipun kita tinggal di dunia. Kita punya dui kewargaan, saudaraku. Kita warga dunia, bahkan kalau dipersempit kita warga Indonesia, warga negara Indonesia, betul ya? Tetapi sesungguhnya sejak saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saudara dan saya menjadi milik Kristus, maka sesungguhnya kita adalah warga surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga, dari kesadaran, dari pengertian, dari iman itu, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini Juru Selamat bagi tubuh saudaraku. Jadi tubuh saudara, tubuh saya perlu diselamatkan. Dari apa? Dari kebinasaan, saudaraku. Ayat 21, ayo kita baca. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kita akan diubah jadi seperti apa? Seperti tubuhnya Tuhan Yesus, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kemuliaan seperti itulah yang akan kita terima ketika kita menyambut Yesus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita ini. Tadi kan saya bilang bahwa tubuh kita ini binasa, tubuh kita ini tidak kekal fana, tubuh kita ini menua, tubuh kita ini bisa sakit, tubuh kita ini lemah. Tapi ada satu, saudaraku, nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Dia akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehebat apa tubuh itu, Dia akan menaklukkan, Dia dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, sedikit saya cerita tentang tubuh kebangkitan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menjadi sebuah contoh teladan. Inilah tubuh kebangkitan yang akan kamu kenakan ketika nanti aku datang kali yang kedua untuk membebaskan tubuhmu dari tubuh binasa itu. Baik melalui kebangkitan kalau sudah mati, ataupun pengubahan ketika kita masih hidup. Ngerti ya? Kalau mati ya sudah, tunggu hari kebangkitan. Kalau hidup atau masih hidup, kita akan diubahkan pada saat yang sama. Nah, saudara, kita lihat ini. Tuhan Yesus pada waktu murid-murid kumpul di suatu ruang, tertutup pintunya karena mereka ketakutan semua sama orang Romawi. Tiba-tiba Tuhan ada di dalam.
berkata kepada Thomas, Thomas, ini lubang di tanganku, bekas lubang di tanganku, kamu cucukkan jarimu di sini. Karena Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku di lubang di tangannya dan di lambungnya. Ini lambungku, dibuka gitu ya, masukkan jarimu. Ini aku dengan tubuh kebangkitan. Nah saudaraku, tubuh kebangkitan itu menguasai segala sesuatu pada dirinya, maksudnya apa? Dia menguasai akan ruang. Jadi dinding itu kan, kita nggak bisa menguasai dinding ya saudaraku. Kalau saudara mau keluar, saudara harus cari pintu, betul ya? Dengan tubuh ini, kalau saudara nekat mau nabrak dinding ya benjut saudaraku, betul ya? Paling-paling saya berkata, aku bisa kok mengalahkan dinding, pakai apa? Pakai linggis, itu ya. Bukan itu maksudnya. Tubuh yang menguasai ruang itu tembus saudaraku. Dimensinya beda. Saya berharap saudara ngerti. Itu menguasai ruang. Menguasai waktu juga. Tuhan Yesus berkata, kamu pergi ke Galilea, aku nanti mendahului kamu di sana. Udah, Tuhan sudah ada di sana. Dalam, ya enggak ada waktu lagi saudaraku. Mau di sana, mau di sini, itu waktu itu enggak ada. Jadi ruang dan waktu dikuasai. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Kelemahan apapun tidak ada lagi. Sakit penyakit tidak ada lagi. Dan yang paling membuat saya berbahagia, dosa tidak lagi berkuasa. Amin. Sekarang ini saudaraku, orang sehebat apapun masih bisa jatuh. Orang serohani apapun masih ada kelemahan. Tetapi nanti di sana kita akan disempurnakan. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Wow, dahsyat saudaraku. Itulah tubuh yang mulia. Yang mana kita tadinya tubuh yang hina-dina ini akan diubah menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Nah saudaraku, sebetulnya kebangkitan dan pengangkatan itu bagaimana? Apa bisa dipisahkan? Enggak bisa, karena firman Tuhan katakan itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Demikian kalau ada orang yang enggak percaya dengan pengubahan tubuh atau pengangkatan, maka sesungguhnya dia tidak percaya kebangkitan. Ya, berapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang anak muda, YouTuber, apologet Kristen, dia berkata, saya tidak percaya pengangkatan, mbok hati-hati kalau ngomong gitu loh. Kamu tidak percaya pengangkatan berarti kamu nggak percaya kebangkitan, karena firman Tuhan katakan kita akan diangkat, kita akan diubahkan dan diangkat, tapi sebelum itu akan terjadi, yaitu orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Nah sekarang kita lihat narasi pengangkatan di surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Nah ini panjang lebar saudaraku ya, tapi kita akan baca dulu ya. Kita akan baca. Ini narasi pengangkatan. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, ini peristiwa yang sama yang tadi ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 52, 53. Ini peristiwa yang sama yang tadi ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 tadi. Paham ya? Jadi konsisten banget gitu loh apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan ini. Karena apa? Karena Rasul Paulus menerima akan kebenaran ini dari ilham roh. Jadi ketika Tuhan datang dan kita masih hidup, maka kita akan diubahkan, tapi sebelum itu dalam detik yang sama, saudaraku, yang mati dalam Kristus akan bangkit, mereka mengenakan tubuh kebangkitan yang tidak binasa, kita pun akan diubah dengan tubuh yang tidak binasa sama seperti mereka, dan ayat 17 katakan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, peristiwa ini oleh banyak orang Kristen, banyak orang percaya dibayangkan kalau terjadi itu nanti kira-kira seperti apa? Apa enggak bikin bingung orang banyak? Kalau ada pengangkatan gitu ya, dan ada kebangkitan orang mati. Kalau kebangkitan orang mati kan langsung mereka dengan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Demikian kalau pengangkatan terjadi atau pengubahan tubuh terjadi, kita akan ya masuk dalam dimensinya Tuhan dan kita akan mengenakan tubuh yang bukan darah daging ini, tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, kita akan diangkat dan kita akan bergabung dengan Tuhan. Itu yang namanya misteri pernikahan anak domba, saudaraku. Nanti saudara mau belajar di YouTube ada 4 misteri yang saya sampaikan. Sudah sangat jelas, tapi jemaat kadang-kadang nggak mau ngikuti, saudaraku. Yang ngikuti malah orang lain. Saudara ikuti pelajarannya. Nah, kalau itu yang terjadi kira-kira seperti apa? Nah, ini para sutradara film mencoba menggambarkan akan apa yang terjadi ketika hari pengangkatan itu datang, tiba, dan orang-orang percaya akan diangkat. Dan yang repot itu yang tidak percaya, yang mereka menolak akan kasih karunia Tuhan Yesus, mereka akan ditinggalkan, saudara. Dan hari keselamatan tubuh itu terjadinya seperti apa? Kita akan saksikan filmnya. Saya cuplik sedikit, saudara bisa cari yang komplit. Film. Kalau tidak ada suara nih. Nah, pendetone ketinggalan, saudara.
Iya, saudaraku, banyak yang tidak bisa menerima akan ilustrasi ini. Ya, saya sih bebas saja, sebab ini toh hanya ilustrasi. Tapi ini kan berdasarkan penalaran. Kalau memang terjadi hari pengangkatan sementara kegiatan masih ada seperti apa adanya ini, saudaraku, seperti dunia yang berlangsung sekarang. Sana ada perang, sana ribut, tetapi tiba-tiba saja Tuhan seperti pencuri, dia datang dan mengangkat umatnya, hari itu tiba, ya mungkin akan terjadi kekacauan seperti itu. Tapi yang saya sempat merenungkan, bagaimana rasanya orang-orang yang sudah mendengar berita Injil, sudah mendengar akan kebenaran tentang hal ini dan mereka tidak mempercayai, mereka menolak, sementara orang-orang yang dekat dengan mereka percaya. Dan tiba-tiba orang-orang yang dekat dengan dia, yang percaya itu, yang menjadi milik Kristus itu lenyap begitu saja seperti tadi. Dan itu ibu dan anak, ibunya pergi. Dua sahabat, sahabatnya hilang. Ayahnya, orang yang takut Tuhan, hilang, anaknya yang bangkel, ketinggalan. Saudara, saya berpikir ini bisa jadi loh. Kalau kejadiannya memang seperti ini, mestinya kita ini kan lebih mempersiapkan diri ya. Kita melekat pada kasih karunia Tuhan. Saudara jangan berkata bahwa aku belum sempurna, aku pengen jadi sempurna. Enggak mungkin kita bisa jadi sempurna. Tetapi kita harus melekat pada kasih karunia Tuhan dengan iman, dengan percaya. Dan kita mau merendahkan hati kita. Dan kita mau mengizinkan Roh Kudus mengerjakan supaya hati kita lemah lembut. Untuk kita terus belajar daripadanya. Lemah lembut dan rendah hati. Belajar. Izinkan. Izinkan Roh Kudus terus mengerjakan saudara. Sehingga jangan sampai pada waktunya nanti kita punya pengetahuan tapi kita enggak punya iman dan ketinggalan. Itu paling menyedihkan saudaraku. Punya pengetahuan tapi tidak punya iman, ketinggalan. Wah itu sedih banget saudaraku. Ya. Ya. Next. Narasi pengangkatan di surat Tesalonika sudah kita lalui. Sekarang kita akan belajar satu kata yaitu paralambano. Coba katakan sama-sama, ini bahasa Yunani. Paralambano ya. Jadi paralambano itu adalah akar kata yang dipakai di dalam Lukas 17 ayat yang ke-34 sampai 36. Ini ganggu apa enggak saudaraku untuk Anda baca? Enggak ya? Tapi saya ganggu ya, jadi saya minggir. Hah? Ya kalau situ enggak, sini ganggu ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Wow, kalau ini terjadi ini bisa-bisa suami istri saudaraku. Istrinya orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, dia ngomong suaminya, "Pak, sungguh-sungguh ya sama Tuhan, bertobat." Suaminya ketawa-ketawa, enggak percaya, dan dia tetap melanjutkan hidup yang sembrono, hidup dalam dosa, dan dia intinya dia menolak akan kebenaran itu. Nanti kalau hari pengangkatan gimana Pak? Ah, kamu tuh kok percaya sama film? Loh ini bukan film loh Pak. Ini bukan film. Ini tuh firman Tuhan. Alah tulisan orang zaman dulu kok kamu percaya. Terus tidur mereka bersama-sama. Suami istri kan. Firman katakan apa saudaraku? Pada malam itu ada suami istri di atas, kok tak ganti saudaraku. Di atas satu tempat tidur yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Left
behind. Yang tadi itu loh, yang saya paling seneng itu pendetanya ketinggalan itu, saudaraku. Ya, belas kasihan Tuhan atas para pendeta, saudaraku. Dia memberitakan Injil tapi dia sendiri ditolak oleh Tuhan. Bisa, itu namanya calo. Kalau saudara pergi ke Stanplat Bis, di sana kan ada calonya. Solo, ayo Solo segera berangkat. Semua naik bis, berangkat, dia tetap Solo gitu ya. Tapi dia ketinggalan di stasiunnya, di Stanplatnya. Itu namanya calo, saudaraku. Lah, pendeta tadi itu calo, tapi ketika jemaatnya diangkat, dia ketinggalan, baru nangis-nangis gitu ya. Ayat 35, sama-sama saudaraku ya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Menghilang itu nggiling gandum itu, saudaraku. Itu biasanya dilakukan sore hari. Kalau tidur itu malam hari. Ini sore hari ya. Yang seorang dibawa, yang lain ditinggal. Jadi ini 2 orang yang kerjanya bareng. Kalau zaman sekarang sama-sama kerja di pabrik gitu ya. Sama-sama kerja di pabrik, ya tetap kerja sampai sore begitu. Sementara yang satu tiba-tiba hilang, dibawa Tuhan, yang satunya ditinggalkan. Gimana kalau itu terjadi, saudaraku? Seperti tadi itu. Kan medeni, saudaraku ya, kan ngeri. Betul ya? Nah, sekarang 36. Baca sama-sama. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sedang mencangkul. Kalau zaman dahulu kan kehidupannya kehidupan agraris, saudaraku ya. Mereka farmer, mereka petani, mereka peternak. Baru mencangkul, baru sama-sama kerja. Sambil yang satunya ngomong, ayo Thomas, percaya Gusti Yesus gitu ya. Ini kan petani-petani gitu ya. Nah, yang satunya meledek berkata, oh kamu percaya pada Yesus, Yesus mati di tiang jemuran kayak ngono mbok percaya gitu ya. Nah, sungguh saudara, ketika Tuhan Yesus membawa akan orang yang menjadi milik kepunyaannya, dia ketinggalan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus memakai 3 kegiatan? 1 tidur, yang nomor 1, yang pertama tidur itu malam hari. Menghilang itu sore hari. Di ladang itu pagi sampai siang. Ini bicara tentang bukti bahwa pada zaman itu sebetulnya Tuhan mau nyatakan pada detik yang sama, bumi yang bulat ini, saudaraku, kalau di sini jam sekian, di Amerika malam hari. Mereka tidur, kita kerja gitu ya. Tapi pada hari pengangkatan, semua umat Tuhan menjadi milik kepunyaan Kristus akan diangkat pada waktu yang bersamaan. Di sebelah sana sore juga diangkat, saudaraku. Paham ya? Tapi jangan sampai left behind, ketinggalan. Ngeri, saudaraku. Karena murka Allah yang akan menimpa mereka yang ketinggalan. Loh kok bisa begitu? Saya akan tunjukkan ayat sebelumnya, saudaraku. Coba Lukas 17, ayatnya yang ke-27. Tolong ditampilkan ya, saya minta tolong. Lukas 17 ayat 27. 28 aja lah. 28. Iya. Ayo baca sama-sama, saudaraku. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Berhenti dulu. Makan, minum, kegiatan yang
sehari-hari pasti dilakukan kecuali puasa, ya toh, saudaraku. Makan, minum, nanti pulang dari sini saudara pasti mau cari makan, ada soto, ada apa, saudara makan, minum. Itu kegiatan yang terus terjadi. Di rumah juga makan, minum, ya, masak-masak, makan, minum. Dapat kiriman dari tetangga lontong opor, makan, minum, gitu ya saudaraku. Ya kan? Terus membeli dan menjual, berarti pasar masih terbuka. Baik pasar tradisional maupun mal-mal masih terbuka. Masih jual apa? Jual gadget, saudara beli handphone, saudara beli iPad, saudara beli apa? Baju, beli pakaian, beli sepatu, masih ada kegiatan itu. Jadi kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis pada waktu itu masih berlangsung dan masih ramai, saudaraku. Mereka menanam dan membangun. Kalau zaman dahulu menanam itu tanam padi atau tanam gandum, tanam jagung, tanam jelai, begitu ya. Kalau sekarang tanam modal, saudaraku, investasi. Investasi tetap terjadi, saudaraku. Orang lihat harganya ini bagus, dia invest, dia beli. Membangun apa? Kilang minyak yang hancur itu akan dibangun lagi, saudaraku. Gedung-gedung yang hancur itu akan dibangun. Rencananya Gaza yang jadi puing-puing akan dibangun lagi, saudaraku. Paham? Jadi kegiatan ekonomi berlangsung seperti apa adanya. Ya kan? Terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tanam modal juga, membangun bangunan apa saja, membangun bisnis sebesar-besarnya. Tetap ada. Kemudian, next. Ayat berikut. Ya, baca sama-sama saudaraku, 1, 2, 3. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi ketika Lot itu keluar dari Sodom dan Gomora, maka penghakiman murka Allah itu turun atas Sodom, Gomora, Adma, dan Seboim, hancur dengan api yang turun dari langit. Saudaraku, seperti itulah yang terjadi. Nah, sekarang kata dibawa, jadi kembali ke tadi ya, kembali ke tadi. Dibawa itu para lambano itu ya. Kata dibawa atau para lambano, saudaraku, saya teliti di dalam kamus yang ditulis oleh Thayer. Ini seorang teolog dan ahli bahasa Yunani. Itu kata dibawa itu maknanya apa? Nah, di situ dituliskan para lambano itu artinya to take with oneself, to join to oneself. Ini bahasa Inggris, saudara ya. Artinya dalam bahasa Indonesia mengambil. Jadi orang-orang yang dibawa itu diambil, membawa serta, kayak digandeng gitu, saudara. Terus menggabungkan dengan diri sendiri. Nah ini loh saudaraku, menggabungkan dengan diri sendiri. Jadi diambil oleh Tuhan, kemudian bergabung dengan Tuhan Yesus. Itu artinya dibawa. Kenapa saya jelaskan? Karena ada tafsir yang berbeda. Mereka bilang yang dibawa itu justru orang-orang yang gak benar untuk dibinasakan. Yang ketinggalan itu yang orang benar gitu, ada yang kewalik begitu saudaraku. Ya terserahlah mau kebalik. Orang jalan pakai kepala di bawah juga enggak ada yang larang, cuma lucu aja saudaraku.
kebalik-balik gitu ya. Kemudian Dyer juga menerjemahkan to receive something transmitted. Artinya apa? Menerima sesuatu yang dikirimkan. Pada waktu kita diubah, yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Kita ini seperti dikirim kepada siapa? Kepada Yesus, menyongsong Tuhan di udara atau di angkasa tadi. Paham ya saudaraku ya? Ya, sekarang nyanyi. Ada pertemuan di udara, lagu Pentakosta lama, saudara. Bangkit berdiri, saudara. Kalau ada yang belum paham, saudara nanti boleh tanya pada saya. Tanyanya lewat apa? Lewat YouTube. Ya, di YouTube itu kan bawah ada, ketik aja, pertanyaan Pak, gitu. Nanti saya akan jawab. Ya, ada pertemuan di udara. Pakai tepuk tangan saudara, kita Pentakosta ini ya. Wah, cepat banget ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bersama di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengarnya adalah kegirangan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengarnya adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saya pengen kaum ibu ya, kaum ibu menyanyikan ini sambil dengan hati berdoa untuk para suami, untuk kaum pria, supaya kaum pria tidak ketinggalan gitu ya. Nanti kaum pria ganti ya, mendoakan kaum wanita, kaum ibu, saudari-saudari kita supaya jangan ada yang ketinggalan gitu ya. Sambil kita nyanyi. Nyanyiannya sukacita tapi doanya serius saudaraku ya. Mari, 2, 3, ayo wanita. Pria, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sama-sama ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian
Kemuliaan yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Amin, amin. Kami percaya firman-Mu Tuhan, apa yang tertulis ini akan tergenapi pada waktunya. Oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Oleh kasih karunia-Mu pula Tuhan kami didewasakan. Kami diubahkan dari hari ke hari. Menggenapi akan firman, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan oleh kasih karunia-Mu pula Tuhan pada waktunya ketika Engkau datang, yang mati akan dibangkitkan, mengenakan tubuh yang tidak binasa, dan kami yang masih tinggal hidup pada waktu itu, kami akan diubahkan dan kami akan diangkat. Dan kami akan sama-sama bergabung dengan Engkau di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sungguh Tuhan karena kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu saja. Sama sekali bukan karena jasa kami, kebaikan kami. Tapi karena uluran tangan-Mu. Sampai ke akhir nanti Engkau menyambut kami. Dan kami pun akan bergabung dengan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Masih ada sedikit tambahan. Pasti ada yang tanya, kapan itu waktunya? Begitu ya. Kapan saatnya terjadi? Yang terakhir. Iya. Ini pertanyaan yang paling praktis gitu ya. Ini sama seperti saudara tanya, Tuhan kapan aku mati gitu. Ada yang tahu? Nggak ada saudaraku. Udah sakit, udah klepek-klepek, sudah dokter bilang, udahlah pasti ini nanti malam pasti selesai. Ternyata besoknya malah tengel-tengel, malah sembuh, malah hidup lagi, terus pulang, malah sehat. Ada yang seperti itu. Lalu saya sungguh saudaraku ada oma-oma umurnya sudah 94 tahun kena COVID, saudara, pada zaman COVID itu loh. Dan COVID-nya itu COVID yang paling mengerikan, yaitu yang Delta, yang paling ganas. Anak-anak muda itu ya, PT, personal trainer, yang badannya gede-gede, kena COVID, check in masuk ICU, besoknya check out keluar, dikubur saudaraku. Itu zaman pandemi. Tapi oma ini tetap hidup saudaraku. Sampai usia 94 tahun. Di ICU terus, yang tidak sembuh-sembuh. Beberapa sebulan lebih. Semua yang check in, check out, dia check in dan tetap tinggal di dalam. Sampai akhirnya oma ini sembuh saudaraku. Sekarang masih hidup. Jadi kalau saudara tanya kapan pengangkatan itu terjadi, kapan hari kebangkitan itu terjadi, ya itu sama dengan kita ini mau berkata, Tuhan kapan aku ini mati gitu. Nggak bakal kita tahu saudara. Paham ya? Yang sakit, yang sudah dipastikan mati ya bisa hidup terus. Yang sehat-sehat tiba-tiba saja berangkat. Seperti itu saudaraku. Jadi kita harus siap setiap waktu. Tapi Tuhan memberi clue, Tuhan memberikan satu petunjuk bahwa ini yang harus kita perhatikan. Yuk kita baca sama-sama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Nah, ini tentang Tuhan datang dan kita terhimpun dengan Dia, ya kan? Inilah
hari kebangkitan, inilah hari pengangkatan. Betul ya? Setuju ya? Ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan dibikin bingung oleh omongan-omongan orang. Kembali pada firman Tuhan. Ayat 3 inilah clue, ayat 3 inilah petunjuknya. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, berhenti. Sebelum hari itu hari apa, saudara? Hari kebangkitan atau hari pengangkatan, betul ya? Hari tergabungnya kita dengan Tuhan Yesus. 2, 3. Haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi manusia durhaka yang harus binasa, yang kita kenal dengan istilah antikristus atau antikris itu harus dinyatakan. Nah, saya punya teori, saudaraku, namanya teori misteri. Pada waktu antikris menyatakan diri, itulah saatnya hari pengangkatan. Karena misteri, ada 4 misteri yang akan tergenapi ketika sangkakala yang terakhir ditiup. Saudara nanti catat saja. Wahyu 10 ayat 7, itulah sangkakala ke-7 atau sangkakala terakhir. Kalau itu ditiup, maka genaplah akan misteri Allah yang telah, seluruh misteri Allah akan tergenapi yang sudah diberitakan oleh hamba-hambanya para nabi, yaitu rahasia atau misteri itu akan tergenapi pada waktu itu. Nah, 4 misteri. Misteri pengangkatan atau pengubahan tubuh, tadi dikatakan misteri ya, rahasia ya. Kemudian misteri kedurhakaan, pada waktu si pendurhaka ini menyatakan diri, itulah saat sangkakala ke-7 itu ditiup. Kemudian misteri ketegaran Israel atau kebutaan mata rohani Israel. Itu nanti saudara bisa baca di dalam Roma 11 ayat 25. Nah, ini saya ulang-ulang saudaraku ya. Kemudian yang terakhir misteri pernikahan anak domba. Jadi kita ini bergabung itu seperti pernikahan, menyatu dengan suami secara rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara yang masih bingung-bingung bisa tanya saudaraku. Nanti saya akan kasih petunjuk. Tapi sebetulnya kalau saudara mau belajar dari video-video yang saya sudah buat, itu sudah lebih dari lebih dari jelas. Kalau lebih dari jelas itu gamblang begitu ya. Udah very clear gitu ya, sangat terang benderang. Jadi saudara tinggal pelajari. Jangan malas saudara untuk belajar firman Tuhan karena waktunya sudah singkat. Jadi ini saudara, clue-nya adalah nanti akan muncul satu sosok yang namanya antikristus. Tapi pada waktu dia sebelum menyatakan diri, orang masih samar-samar apa betul ini gitu ya. Kita yang diberi Roh Kudus pasti akan tahu, oh waktunya semakin dekat. Kita tidak menunggu antikristus, ya, kita menunggu Tuhan Yesus ya. Tapi itu clue-nya, itu adalah petunjuknya. Haleluya. Nanti kalau dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, maka itulah waktunya. Menurut saya itulah saat sangkakala yang terakhir ditiup. Itulah saat misteri-misteri itu digenapi. Itulah saat di mana kita akan diubahkan. Kalau masih hidup, saudaraku. Kalau sudah mati nanti kita bangkit. Tetap setia, tetap teguh, tetap mengasihi Dia.
sampai dia datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan.